Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan calon mahasiswa ITB tahun 2021. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas tentang program jalur mandiri ITB ya tahun 2021. Kira-kira ada jalur apa saja dan persyaratannya bagaimana. Baik, kalau kita lihat di layar ini, maka program seleksi mandiri ITB itu ada beberapa informasi penting ya. Jadi yang pertama, ITB membuka jalur mandiri tidak hanya untuk calon mahasiswa yang mampu ya, tapi juga calon mahasiswa dari ekonomi kurang mampu yang memiliki KIP kuliah atau kemampuan ekonomi setara dengan kriteria syarat KIP kuliah. Nah, apa jalur atau kriteria seleksi mandiri ITB? Kalau di sini kelihatan ya ada dua. Yang pertama adalah berdasar hasil UTBK dan nilai rapor bagi pendaftar ke fakultas atau sekolah selain FSRD. Sedangkan yang kedua hasil UTBK dan nilai rapor serta hasil kemampuan seni rupa bagi pendaftar ke FSRD. Jadi ternyata di jalur mandiri ITB itu tanpa tes karena hanya menggunakan basis nilai UTBK dan nilai rapor bagi para pendaftarnya. Untuk yang memilih fakultas di bawah FSRD maka ada tambahan yaitu hasil kemampuan seni rupa. Nah, bagaimana persyaratan pesertanya? Di sini coba saya bacakan satu-satu ya. Yang pertama berasal dari SMA atau MA, baik IPA maupun IPS atau paket C, dapat mengikuti seleksi mandiri ITB selama memiliki rapor lengkap dari semester 1 sampai semester 6. Yang kedua, memiliki NISN. Yang ketiga, memiliki dan mengunggah nilai rapor lengkap semester 1 sampai dengan 6. Yang keempat, memiliki nilai UTBK 2021. Artinya kemarin ikut UTBK 2021 ya. Kemudian yang kelima, syaratnya juga tidak diterima di jalur SNMPTN atau SBMPTN ya. Yang keenam, khusus pendaftar FSRD harus mengikuti tes kemampuan seni rupa. Yang ketujuh, untuk lulusan 2019 dan 2020 maka dapat mengikuti atau mendaftar jalur mandiri asalkan punya nilai UTBK 2021. Artinya tahun kemarin dia ikut UTBK. Yang ke-8, tidak buta warna, baik buta warna total maupun buta warna parsial bagi peminat fakultas-fakultas hampir semuanya syaratnya tidak boleh buta warna. Nah, petunjuk pendaftarannya ini yang pertama tadi ya, jadi bisa nanti klik di laman ini pendaftaran seleksi mandiri ITB. Syarat-syaratnya adalah berasal dari SMA, baik itu IPA, IPS atau lulusan paket C, baik ijazah 2019, 2020 atau 2021, memiliki NISN dan MPSN, memiliki rapor dan mengunggah nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 6, memiliki nilai UTBK 2021, kemudian tidak diterima di jalur SNMPTN dan SBMPTN, kemudian menyelesaikan tahapan pendaftaran calon peserta seleksi mandiri ITB di laman ini ya, pendaftaran seleksi mandiri ITB dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mendaftarkan diri dengan mengunggah nama lengkap, tanggal lahir, NISN, MPSN, serta alamat email yang aktif. Penulisan NISN, MPSN, dan nomor peserta UTBK yang diisikan ke laman pendaftaran seleksi mandiri ITB harus sesuai dengan penulisan yang terdapat di akun ALTMPT peserta. Jadi karena nanti sinkronisasi datanya itu adalah dengan akun LTMPT kemarin ya, jadi data yang diisikan di sini harus sama dengan data yang diisikan di LTMPT kemarin. Kemudian ITB akan menyampaikan nomor peserta kepada email yang telah didaftarkan. Kemudian masing-masing peserta hanya diperkenankan memiliki satu akun saja untuk pendaftaran seleksi mandiri ITB. Kemudian tahap berikutnya, nomor 2 ini, mengisikan data pribadi, data asal sekolah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, mengisi nilai rapor dan mengunggah hasil scan rapor asli.
Jadi nilainya diisikan, bukti fisiknya asli ya, bukan fotokopi. Jadi asli di-scan semester 1 sampai dengan semester 6. Nah, nilai rapor yang diisikan dan diunggah adalah nilai pengetahuan saja atau kognitif pada skala 100. Hasil scan rapor semester 1 sampai dengan semester 6 diunggah dalam satu file format PDF dengan ukuran maksimum 5 MB. Untuk mapel yang ada ini, bila terdapat lebih dari satu nilai matematika atau lebih dari satu nilai bahasa Inggris dalam semester yang sama, maka yang dipakai adalah yang nilai mata pelajaran wajib. Jadi matematika dan bahasa Inggris adalah matematika A dan bahasa Inggris A, atau matematika wajib dan bahasa Inggris wajib. Yang keempat, mengisikan nomor peserta UTBK SBMPTN, kemudian NISN, MPSN sesuai dengan di akun LTMPT. Nah, setelah mengisikan nomor peserta UTBK, maka peserta juga harus mengunggah kartu peserta UTBK yang terbaru kemarin. Kemudian baru melakukan pemilihan fakultas atau sekolah atau program studi yang dituju sesuai dengan jurusan asal sekolah dan kelompok UTBK. Jadi kalau yang saintek ya nanti milih kelompok saintek, yang sosum memilih kelompok sosum. Yang kelima, peserta seleksi mandiri ITB langsung memilih program studi yang dituju. Jadi nanti langsung pilihannya ke program studi, bukan lagi memilih fakultas. Yang keenam, mengunggah hasil scan akta kelahiran asli dalam format PDF. Yang ketujuh, mengunggah pas foto berwarna terbaru. Yang kedelapan, mengunggah hasil scan bukti kelulusan SMA untuk lulusan 2019 dan 2020. Yang diunggah adalah scan asli ijazah. Sedangkan untuk yang lulusan 2021 yang diunggah adalah SKL atau surat keterangan lulus dari sekolah yang ada tanda tangan dan cap kepala sekolah. Kemudian mengunggah surat keterangan bebas buta warna, karena tadi ada syarat tidak boleh ada peserta yang mengalami gangguan buta warna, maka dibutuhkan surat keterangan bebas buta warna dari dokter spesialis mata. Bukan dari dokter umum ya atau dokter non spesialis mata, karena itu nanti tidak diterima atau tidak diakui. Kemudian melakukan penulisan biaya seleksi ke nomor rekening virtual yang telah dikirim ke email masing-masing, kemudian melakukan finalisasi pendaftaran dan pencetakan kartu peserta seleksi mandiri ITB 2021. Ini ya, khusus untuk pendaftar ke program studi yang ada di bawah FSRD, ada tes tambahan yaitu tes kemampuan seni rupa yang akan diselenggarakan secara online. Oke, itu beberapa tentang petunjuk pendaftaran. Nanti secara rinci teman-teman bisa buka di akunnya ITB ya, ketik saja Jalur Mandiri ITB maka akan diarahkan ke laman ini. Berikutnya jadwal pendaftaran, ini yang penting ya. Pendaftaran untuk jalur mandiri ITB itu dibuka 3 Mei sampai 10 Juni. Sekarang tanggal 24 Mei, jadi masih ada waktu sekitar 3 mingguan ya. Sampai nanti ditutup tanggal 10 Juni. Kemudian untuk yang memilih FSRD ada tes keterampilan seni rupa tanggal 14 Juni. Kemudian pengumuman hasil seleksi tanggal 22 Juni. Daftar ulangnya 24 sampai 29 Juni. Kemudian untuk biaya formulirnya, biaya pelaksanaan seleksi mandiri bagi peminat program studi yang tidak di bawah FSRD adalah 200.000. Sedangkan yang pemilih fakultas di bawah FSRD adalah sebesar 300.000. Nah ini khusus bagi peserta yang merupakan penerima KIP kuliah atau yang memiliki surat keterangan tidak mampu akan dibebaskan dari biaya pelaksanaan seleksi mandiri. Dokumen KIP atau surat keterangan tidak mampu tersebut harus diunggah peserta pada saat melakukan pendaftaran. Jadi teman-teman yang punya KIP kuliah atau dari keluarga tidak mampu itu nanti bisa terbebas dari biaya pendaftaran dengan syarat nanti mengunggah dokumen yang dibutuhkan, yaitu dokumen KIPK atau dokumen surat keterangan tidak mampu. Untuk program studi yang disediakan sepertinya semuanya ya, mulai dari FMIPA, SITH, kemudian ada sekolah farmasi, FITB, FTTM, STI, kemudian FTSL, FTI, FTMD, dan SAPPK.
Ini semuanya kemudian FSRD itu sendiri yang tadi ada tambahan tes keterampilan. Kemudian ini tes keterampilan seni rupa nanti akan diinfokan berikutnya. Ini tes keterampilan seni rupa adalah khusus bagi yang memilih program studi di bawah FSRD, dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021 secara online gitu ya. Nah, ini keketatan tahun kemarin. Keketatan jalur mandiri ITB 2020. FMIPA peminatnya 2.700, yang diterima 163, rasionya 16,56. Dari sini teman-teman bisa mengukur ya, kira-kira tahun ini biasanya tidak beda jauh. SITH yang peminatnya 732, diterima 36, rasionya 19,26. SITH kampus lain ya, kampus Ganesha ini, kemudian peminatnya 914, diterima 72, rasionya 12,69. Sekolah farmasi peminatnya 1052, diterima 55, rasionya 19,13. FITB yang kampus Ganesha peminatnya 1212, diterima 101, rasio keketatannya 12,00. FITB yang kampus lain peminatnya 108, diterimanya 22, rasio keketatannya 4,91, sangat tinggi ya karena kuotanya kecil. FTTM yang Ganesha peminatnya 2.352, yang diterima 124, rasionya 18,97. FTTM yang kampus lain peminatnya 472, diterima 41, keketatannya 11,51. Stay peminatnya 3.686, diterima 178, keketatannya 20,71. FTSL kampus Ganesha peminatnya 2.214, keketatannya yang diterima 117, keketatannya 18,92. FTSL kampus lain peminatnya 514, diterima 39, keketatan 13,18. FTI kampus Ganesha kuotanya pendaftarnya 2.484, diterima 134, keketatannya 18,54. FTI kampus Jatinangor ini ya, peminatnya 418, diterima 29, keketatannya 14,41. FTI peminatnya 398, diterima 17, keketatannya 23,41. Sedangkan FTMD peminatnya 2.104, diterima 107, keketatannya 19,66. SAPPK Ganesha peminatnya 1.632, diterima 68, keketatannya 24,00. SAPPK kampus lain ini peminatnya 326, diterima 15, keketatannya 21,73. FSRD Ganesha peminatnya 1850, diterima 75, keketatannya 24,67. FSD yang lain peminatnya 112, diterima 9, keketatannya 12,44. SBM peminatnya 2.672, diterima 109, keketatannya 24,51. Ini gambaran bagaimana tingkat persaingan jalur mandiri ITB tahun 2020 sebagai acuan tahun ini ya, sehingga teman-teman nanti bisa mengukur kira-kira tingkat peluang saya seberapa. Nah, ini ada sistem juga permohonan secara mencicil ya, jika nanti ada keberatan dalam pembayaran, dan kemudian pendaftaran online-nya ada di web ini. Baik, ini yang bisa coba kami sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat, jadikan ini sebagai salah satu peluang teman-teman untuk mendapatkan tiket mahasiswa ITB tahun 2021 jikalau nanti belum beruntung di jalur SBMPTN. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap optimis, insya Allah sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.